Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih belajar di tema 2, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga. Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kalian simak dan perhatikan penjelasan Bu Guru ya. Sekarang coba kalian lihat, kalian perhatikan gambar pada layar ya. Ada gambar orang-orang sedang melakukan kerja bakti. Sekarang kita baca teksnya ya. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan kerja bakti tadi ya. Yang pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Ya, pada hari Minggu. Yang kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Ya, di mana ya? Di sekitar tempat tinggal Edo. Yang ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Kenapa ya? Ya, karena terjadi pencemaran udara yang diakibatkan oleh sampah. Lalu yang keempat, siapa yang mengikuti kerja bakti? Siapa? Seluruh warga tempat tersebut. Pertanyaan yang kelima, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Iya, mereka melakukan musyawarah terlebih dahulu. Pertanyaan keenam, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Nah, apa hasil musyawarahnya? Ya, hasilnya adalah mereka menyediakan 2 macam tempat sampah ya. Lalu pertanyaan terakhir yang ketujuh, mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Ya, kenapa disediakan 2 macam tempat sampah? Agar para pemulung itu tidak mengorak-ngarik sampah yang ada ya, jadi tinggal mengambil sampah mana yang bisa didaur ulang dan sampah mana yang tidak bisa didaur ulang. Pada subtema 1 yang kemarin, kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, pahamilah uraian berikut ini. Hak sebagai warga masyarakat.
Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, lalu mengembangkan kebudayaan daerah. Itu adalah contoh hak warga masyarakat. Yang kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Lalu menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, dan yang terakhir menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang, tidak boleh hanya menuntut hak namun tidak melaksanakan kewajiban, atau sebaliknya, hanya melaksanakan kewajiban tanpa memperoleh hak. Kewajiban harus dilakukan oleh setiap warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, apa artinya? Tanggung jawab adalah perwujudan dari kesadaran terhadap kewajiban. Tanggung jawab berarti berani menanggung atau memikul beban yang menjadi kewajibannya. Seseorang dikatakan bertanggung jawab apabila dalam melaksanakan kewajiban dilandasi oleh kesadaran, bukan karena terpaksa. Sikap tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, agar kelak mereka menjadi pribadi yang kuat, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan kewajiban dan hak yang tidak seimbang itu akan menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan, dan kekerasan. Kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari itu masih banyak terjadi pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Apabila kita melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang, maka kita akan memperoleh dampak positif, yaitu kenyamanan. Sebaliknya, jika tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang kita laksanakan, maka hidup kita itu tidak akan terasa nyaman. Nah, ada kalanya hak-hak seorang yang tidak dapat terpenuhi dengan baik karena sebab tertentu. Nah, oleh karena itu diperlukan usaha atau perjuangan untuk meraihnya. Terpenuhi atau tidak terpenuhinya suatu hak dapat menimbulkan dampak. Sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis usaha ekonomi ya. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara berkelompok. Nah, mari simak penjelasan lebih mendalam. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Tahukah kamu apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri itu disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Yang pertama ada usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian itu dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua adalah usaha perdagangan.
Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Lalu yang ketiga ada usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Nah, secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Kemudian yang keempat ada industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Bentuk usaha yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama ada firma. Nah, apa itu firma? Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya itu ada 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV. CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV itu terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV itu dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya itu berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran modal. Setiap saham itu memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Lalu yang keempat ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perusahaan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Nah, tujuan pendirian BUMD adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Bentuk usaha yang kelima adalah koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada berapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia? Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Yang kedua ada koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Bentuk koperasi yang ketiga ada koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. Yang keempat ada koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Yang kelima ada koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Ya, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas hari ini, kalian buat peta pikiran atau mind map tentang jenis usaha perorangan dan juga kelompok. Kamu buat peta pikirannya di buku gambar boleh, dibuat yang bagus ya. Jenis usaha ekonomi perorangan apa saja, lalu jenis usaha kelompok itu apa saja, kamu buat dalam bentuk mind map. Lalu tugas yang kedua, tulislah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab ya. Masing-masing anggota keluarga itu punya hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kamu tulis ayah, ibu, kakak, adik, masing-masing hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab mereka apa saja. Tulis di buku tematik. Kalau sudah selesai, foto dan kirim ke Bu Guru. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa setelah ini kalian langsung mengerjakan tugasnya. Ya, semangat belajar ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.